Ada pesan masuk, saya bacakan. Bapak pernah menjelaskan tentang pembelaan terpaksa. Pertanyaan saya, apakah pembelaan terpaksa itu harus mengalami luka-luka dulu? Baik, itu pertanyaan yang bagus. Jawabannya, pembelaan terpaksa tidak harus mengalami luka-luka dulu. Yang terpenting memenuhi persyaratan sebagaimana dalam pasal 34 KUHP. Ya, saya bacakan lagi pasal 34, yaitu tentang alasan pembenar. Setiap orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan atau harta benda sendiri atau orang lain. Ya, untuk memenuhi unsur pasal 34 ya ada 4 syarat. Yang pertama, harus ada serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum yang bersifat seketika. Saya ambil contoh. Si A sedang berjalan di jalan sepi, kemudian dihadang oleh 2 orang pelaku dengan menggunakan senjata. Si A lari, dikejar. Ternyata dia lari di jalan buntu, sehingga tidak ada jalan lain kecuali melawan. Karena si A mempunyai bela diri, dilawanlah kedua pelaku tersebut ya dan berhasil merampas salah satu sajam tersebut. Si A tidak mengalami luka-luka, tetapi berhasil merampas salah satu sajam tadi. Satu pelaku tetap menyerang. Akhirnya si A menyerang kembali, mengayunkanlah sajam tersebut ke arah pelaku sehingga pelaku mengalami luka. Para pelaku terus melakukan perlawanan, menyerang terus terhadap si A. Dan si A dengan sigap juga melakukan perlawanan dengan sajam tersebut. Akhirnya sajam tersebut diayunkan lagi dan mengenai pelaku satunya. Sehingga pelaku roboh menderita luka berat. Ya kalau sudah pelaku menderita luka berat, stop. Ya, jangan diayunkan lagi sajamnya. Ya, tinggal pergi. Ya, maka terhadap si A tersebut memenuhi unsur huruf A. Ya, yang huruf B, pembelaan dilakukan karena tidak ada jalan lain atau subsidiaritas untuk menghalau serangan. Ya, tadi sudah jelas, tidak ada jalan lain kecuali melakukan perlawanan. Berarti memenuhi unsur. C, pembelaan hanya dilakukan terhadap kepentingan yang dilakukan secara limitatif, yaitu kepentingan hukum diri sendiri atau orang lain. Berarti membela diri sendiri, masuk unsur huruf C. Kemudian yang D, keseimbangan antara pembelaan yang dilakukan dan serangan yang diterima atau proporsionalitas. Ya, jadi jelas ya. Si A tadi tidak membawa apa-apa, kemudian kedua pelaku membawa sajam dan tiba-tiba menyerang si A, sehingga si A tidak ada jalan lain kecuali melakukan perlawanan. Si A tidak mengalami luka-luka. Ya, kedua pelaku tadilah mengalami luka akibat ayunan sajam yang dilakukan terhadap si A, terhadap si korban tadi. Maka dalam hal ini si korban memenuhi unsur pasal 34, 4 syarat yang saya sampaikan tadi. Kemudian dalam hal membela orang lain, saya ambil contoh. Si A sedang berjalan kemudian melihat ada seorang korban sedang ditodong dengan sajam pada lehernya. Ya, dikalungin lah. Sehingga si korban itu adalah dalam ancaman kekerasan. Kemudian si A melihat dan mau membantunya. Diam-diam dia ke belakang pelaku dan di situ ada kayu. Kayu tersebut diambil dan dipukulkan ke arah pelaku. Kemudian pelaku pingsan, ya. Kemudian si korban terlepas dari todongan sajam tadi, maka tindakan si A tadi betul, memang tidak pidana yang dia lakukan. Dia melakukan penganiayaan. Tapi tindak pidana yang dia lakukan tidak dipidana. Karena dalam hal membela orang lain dalam ancaman kekerasan. Dalam terancam jiwanya. Oleh karenanya, terhadap si A yang membela orang lain tersebut adalah memenuhi unsur pasal 34 KUHP. Ya, demikian penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.